Bayangkan suatu pagi kamu bangun dan dunia terasa asing. Langit bukan lagi biru, tapi oranye gelap seperti api yang menyala di balik awan. Udara terasa berat, dan tanah di bawah kaki bergetar pelan. Lalu semakin kuat. Di kejauhan, gunung yang dulu tenang mulai bersuara. Suara gemuruh panjang menggema, diikuti cahaya merah yang menembus kabut. Beberapa detik kemudian, bumi bergetar keras. Gunung pertama meletus, memuntahkan lautan api dan batu pijar ke udara. Namun sebelum letusan itu berhenti, gunung lain ikut menyala. Kemudian yang di seberang benua menyusul, dan yang di ujung dunia pun tak mau diam. Dalam waktu singkat, semua gunung di bumi meletus bersamaan, menyalakan langit dengan warna merah dan hitam. Dari luar angkasa, bumi tampak seperti bola api. Ratusan titik ledakan menyala di permukaannya, membentuk pola seperti luka terbuka. Awan abu naik menembus stratosfer, menutup cahaya matahari. Siang berubah menjadi malam, dan dunia tertutup kegelapan yang tak pernah ada sebelumnya. Orang-orang berlarian, tapi kemanapun mereka pergi, tanah ikut berguncang. Laut bergolak, udara panas membakar kulit. Dan hujan abu mulai turun, menelan segalanya dalam senyap. Tidak ada lagi tempat yang aman, karena seluruh planet sedang memuntahkan amarahnya sekaligus. Dan di tengah suara gemuruh dan api yang menyala dari setiap penjuru dunia, satu pertanyaan muncul di benak semua manusia yang masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika semua gunung di dunia meletus bersamaan, di bawah permukaan bumi yang tampak padat, ada dunia yang terus bergerak. Kerak bumi hanya setebal kulit apel. Dan di bawahnya mengalir lautan magma panas dengan suhu ribuan derajat. Di sanalah tekanan bumi terbentuk. Energi yang disimpan selama jutaan tahun dan dilepaskan lewat letusan gunung berapi. Gunung berapi bukan bencana, melainkan katup pengaman. Selama berabad-abad, setiap letusan kecil membantu bumi menjaga keseimbangannya. Tapi sistem itu rapuh. Jika tekanan di dalam mantel naik secara bersamaan, tidak ada lagi waktu bagi planet ini untuk menenangkan diri. Maka seluruh permukaan bumi akan menjadi ladang ledakan yang tak bisa dihentikan. Para ilmuwan menyebut kondisi itu volcanic chain reaction. Reaksi berantai di mana satu letusan memicu yang lain karena tekanan global yang saling terhubung di lapisan bawah tanah. Sekali sistemnya pecah, panas dari mantel akan naik ke ribuan titik di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Gunung-gunung meletus bukan lagi bergantian, tapi bersamaan seperti denyut jantung yang kehilangan ritmenya. Abu vulkanik yang keluar bisa mencapai atmosfer atas, menutupi sinar matahari di seluruh planet. Suhu mulai turun perlahan, cahaya siang memudar, dan warna dunia berubah menjadi abu-abu kelam. Fenomena ini disebut volcanic winter. Ketika bumi memasuki zaman dingin akibat selimut abu yang memantulkan cahaya matahari keluar angkasa. Dalam beberapa minggu, hutan-hutan mengering. Laut mulai mendingin, dan hujan asam turun di seluruh benua. Tanaman tak bisa berfotosintesis, hewan kehilangan makanan. Dan rantai kehidupan mulai runtuh perlahan. Semua dimulai dari bawah tanah, dari tekanan yang tak terlihat, yang akhirnya keluar sekaligus. Gunung berapi adalah napas bumi. Dan ketika semua napas itu berubah menjadi api, maka planet ini bukan lagi rumah yang kita kenal. Beberapa hari setelah semua gunung berapi meletus bersamaan, bumi kehilangan warnanya. Langit yang dulu biru kini berubah menjadi abu-abu gelap. Matahari hanya tampak seperti bayangan pucat di balik kabut tebal. Dan siang hari terasa seperti senja yang tak berakhir. Abu vulkanik turun perlahan, menutupi atap rumah, jalanan, dan laut. Dunia menjadi sunyi. Udara dipenuhi partikel halus yang menusuk paru-paru. Orang-orang memakai masker, tapi tetap batuk darah. Air hujan berubah menjadi asam, melarutkan logam, membuat kulit terbakar, dan menghancurkan tanaman di permukaan. Setiap hembusan angin membawa abu panas, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Kota-kota besar tenggelam dalam kegelapan, hanya disinari api yang masih menyala di kaki gunung. Dalam beberapa minggu, suhu bumi mulai turun drastis. Abu di atmosfer memantulkan cahaya matahari keluar angkasa, membuat udara semakin dingin setiap hari. Dan saat suhu jatuh di bawah titik beku,
Hujan abu berubah menjadi kristal keras yang menumpuk di seluruh permukaan bumi. Laut mulai mendingin, es terbentuk di tepi pantai, dan arus laut berhenti bergerak. Dunia perlahan membeku di bawah selimut kelam yang diciptakan oleh bumi sendiri. Hewan-hewan yang masih hidup mulai mati kelaparan. Tanaman tak bisa tumbuh tanpa cahaya, dan rantai kehidupan runtuh satu demi satu. Manusia bersembunyi di ruang bawah tanah, mencoba bertahan dengan makanan sisa. Tapi oksigen menipis, dan udara di permukaan terlalu beracun untuk dihirup. Di luar, tak ada suara, hanya abu yang jatuh tanpa henti. Seperti salju dari neraka. Langit, laut, dan tanah kini satu warna. Dunia yang dulu penuh kehidupan telah menjadi hamparan abu tanpa akhir. Dan di keheningan itu, bumi akhirnya tenang. Karena tak ada lagi yang bisa ia bakar. Beberapa bulan setelah letusan terakhir, bumi benar-benar berubah. Tidak ada lagi langit biru, tidak ada lagi suara burung. Hanya keheningan panjang, dan abu yang menutupi segalanya sejauh mata memandang. Laut yang dulu bergelombang kini membeku seperti kaca abu-abu. Gunung-gunung yang dulu menyala kini diam. Tapi di bawahnya, api masih menyala pelan. Seakan bumi belum selesai bernapas. Suhu rata-rata turun hingga -30 derajat. Awan abu menutupi seluruh atmosfer. Membuat bumi kehilangan hampir semua cahaya matahari. Hari dan malam tak bisa dibedakan lagi. Manusia yang masih bertahan hidup tinggal di bawah tanah. Di terowongan dan bunker yang sempit. Mencoba bertahan di dunia tanpa musim. Tanpa warna, tanpa suara. Di permukaan, sisa peradaban membeku di tempatnya. Mobil tertimbun abu. Gedung-gedung runtuh perlahan di bawah beban debu yang tak pernah berhenti turun. Gunung berapi yang dulu menjadi penyebab semuanya kini. Seperti monumen kematian, tinggi, hitam, dan sunyi. Bumi terlihat damai dari luar angkasa. Tapi di bawah lapisan abu itu, planet ini sudah berhenti berdenyut. Awan belerang menutupi stratosfer, memantulkan cahaya matahari dan membuat dunia tetap gelap meski siang hari. Hujan asam telah berhenti, tapi udara masih beracun. Tanaman mati, hewan punah, dan lautan menjadi lumpur beku yang tak lagi bergerak. Semua kehidupan di permukaan telah berakhir. Namun di dalam bumi, jauh di bawah kerak, panas masih tersimpan. Sisa energi dari letusan global terus berputar di mantel. Menunggu jutaan tahun untuk keluar lagi. Mungkin suatu hari nanti, dunia akan pulih. Tapi untuk saat ini, bumi telah menutup matanya. Tenang, dingin, dan diam. Untuk pertama kalinya sejak kehidupan dimulai. Ratusan tahun berlalu sejak dunia terakhir kali melihat matahari. Bumi telah menjadi bola abu yang membeku di ruang angkasa. Gunung-gunung yang dulu meledak kini tertutup es. Lautan menjadi kristal beku. Dan udara begitu tipis hingga tak ada suara yang tersisa. Segalanya diam, tapi diam itu bukan berarti akhir. Di bawah lapisan es yang tebal, kehidupan perlahan mulai beradaptasi. Sisa panas dari inti bumi menciptakan kantong hangat di kedalaman tanah. Tempat mikroorganisme baru tumbuh. Mereka hidup dari belerang, gas, dan mineral yang tersisa dari letusan global. Dari kegelapan, dunia mulai membangun kehidupan. Baru dengan cara yang tak pernah bisa dibayangkan manusia. Ribuan tahun kemudian, abu yang dulu menutupi langit perlahan turun ke tanah. Menciptakan lapisan subur baru di permukaan. Gunung-gunung mati mulai retak, dan dari retakan itu, uap hangat muncul membawa kelembapan yang menandakan siklus baru. Es di tepi samudera mulai mencair, membentuk genangan air pertama dalam ribuan tahun. Dan di bawah sinar matahari yang akhirnya menembus awan abu terakhir, bumi kembali bernafas. Tidak ada manusia yang tersisa untuk menyaksikannya. Tak ada kota, tak ada suara, hanya dunia yang sepi tapi hidup kembali perlahan. Bumi telah membersihkan dirinya dari kebisingan peradaban. Memulai ulang tanpa tergesa. Ia pernah membakar dirinya sendiri, membekukan segalanya. Dan kini ia kembali dari ketiadaan. Jika ada makhluk lain yang kelak menemukan planet ini, mereka mungkin takkan tahu bahwa dunia ini pernah dihuni oleh miliaran manusia. Mereka hanya akan melihat keindahan tenang dari planet yang pernah hancur. Dan berpikir bahwa bumi adalah tempat yang damai sejak awal. Namun bagi kita yang tahu ceritanya, satu hal pasti.
Bumi tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya diam sejenak untuk memulai lagi.